Orang itu mengayunkan pisaunya hendak menusuk Andra. Beruntung Andra bisa menendang tangan orang itu hingga pisaunya terlempar jauh. Selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jika diceritakan sebelumnya, Kanya dan Andra membawa Annabelle ke rumah sakit, dan di rumah sakit Annabelle berbicara dan menceritakan semua kejadian yang terjadi pada waktu itu. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar gak ketinggalan cerita dari aku. Selamat mendengarkan. Tak berapa lama Andra datang dengan nafas ngos-ngosan. Annabelle, dia berbicara. Dia menceritakan semuanya, ucapku. Andra memandangku bingung. Abangnya. Annabelle bilang abangnya pelaku pembunuhan itu. Dan dia bilang abangnya akan membunuh kita semua, ucapku sedih. Abang? Bukankah polisi bilang Annabelle anak tunggal? Lalu bagaimana mungkin dia punya abang? Tanya Andra heran. Aku menggeleng tak tahu. Andra segera menelpon polisi dan menyuruh polisi kembali menyelidiki keluarga Annabelle. Dia juga menceritakan Annabelle bicara tentang abangnya. Polisi berterima kasih dan akan mengumpulkan data tentang orang tua Annabelle. Mereka juga menghimbau agar kami tinggal dulu di rumah sakit untuk keamanan. Annabelle terlihat tenang sekarang. Dia juga mulai bicara ketika menginginkan sesuatu. Polisi kembali menemui jalan buntu karena tak ada data yang menunjukkan jika keluarga itu memiliki anak lain selain Annabelle. Dan tetangga sekitar rumah baru maupun rumah lama, mereka tak ada yang tahu jika mereka memiliki anak selain Annabelle. Selain itu, juga tak ada data jika mereka pernah mengadopsi anak. Abangnya Annabelle itu orang seperti apa? Tanyaku pada Annabelle yang sibuk menggambar. Annabelle menghentikan aktivitasnya. Matanya bergerak-gerak ketakutan dan dia mulai terisak. Aku mendekati dan memeluknya. Tampaknya abangnya sudah memberikan trauma dan ketakutan yang besar pada diri Annabelle. Tidak apa-apa sayang, abangmu tidak ada di sini. Dia tidak akan menyakitimu lagi, hiburku. Annabelle masih terisak dalam pelukanku. Perlahan-lahan tangisnya mereda. Dia menatap ke arahku. Bettina bilang, abang orang baik, tapi dia kesepian. Aku tak pernah melihat wajahnya, karena wajahnya selalu tertutup jaket hitamnya. Hanya Bettina yang bisa datang ke atap menemuin abang. Jelas Annabelle di sela isakannya yang masih terdengar. Bettina, atap. Siapa Bettina? Atap maksudnya abang selama ini tinggal di atap? Tanyaku heran. Annabelle mengangguk, tapi dia tak menceritakan siapa Bettina. Aku pun tidak bisa memaksa dia bicara karena takut dia menangis lagi. Aku menceritakan apa yang dibicarakan Annabelle pada Andra, tapi justru itu membuatnya semakin membingungkan. Andra akan menelpon polisi, tapi tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Aku beranjak untuk membuka pintu dan mendapati seorang wanita paruh baya
berdiri di depanku. Wanita itu tersenyum padaku, dan aku pun tersenyum padanya. "Cari siapa, Bu?" tanyaku ramah. "Apa benar Annabel dirawat di sini?" tanyanya balik. "Iya, Anda siapa?" "Saya pembantu rumah tangga di rumah orang tuanya. Tapi, sejak 3 bulan lalu saya cuti karena suami saya sakit," jelasnya. Aku mengangguk mendengar penjelasannya dan memberikan jalan agar dia masuk dan melihat Annabel. Aku duduk di samping ranjang Annabel dan mengusap wajahnya agar terbangun. Annabel terbangun dan menjerit bahagia ketika melihat wanita paruh baya itu dan memanggil wanita itu Bettina. Annabel sepertinya dekat dengan wanita paruh baya itu. Dia juga langsung mau bicara pada wanita itu. Setelah bercengkrama dengan Annabel, Bettina berbicara padaku. Dia banyak-banyak berterima kasih karena aku sudah mau merawat Annabel. Dia juga menceritakan tentang Annabel dan segala hal yang disukai serta yang tidak disukainya. "Bibi kenal kakaknya Annabel?" tanyaku hati-hati. Bettina menegang ketika aku bertanya tentang abangnya Annabel. Awalnya dia mengelak, tapi setelah aku menceritakan keadaannya, dia malah menangis. Bettina tak percaya jika Boy, kakaknya Annabel, membunuh orang tuanya dan melukai Annabel. Karena Boy yang dia kenal adalah anak yang baik. Bettina menceritakan, Boy terlahir cacat. Dia memiliki kulit yang bersisik di seluruh tubuhnya. Sebelah matanya tidak berfungsi, telinganya kecil sebelah, dan bibirnya sumbing. Orang tuanya malu dengan keadaan anaknya. Jadi mereka menyembunyikan sejak lahir hingga sekarang dia berusia 20 tahun. Boy anak yang baik dan tak pernah protes dengan keadaannya. Dan dia juga sangat menyayangi orang tua dan adiknya. Bettina tak percaya dia melakukan kejahatan sekecil itu. Karena membunuh seekor kecoak saja dia tak berani. Aku tak memaksa Bettina untuk berbicara lebih banyak tentang Boy. Tapi dari informasi Bettina, akhirnya kepolisian menemukan kamar tempat Boy tinggal selama ini. Di kamar itu pula ditemukan benda tajam yang digunakan untuk membunuh orang tua Annabel. Tapi sayang, dia sudah tidak ada di tempatnya. Tak ada foto bahkan sidik jari yang bisa menuntun para polisi menemukan dia. Terlebih dia tak memiliki identitas yang terdaftar. Polisi mencari seluruh perumahan dan menghimbau semua orang untuk melaporkan jika ada orang mencurigakan ada di sekitar tempat itu. Keadaan Annabel sudah membaik. Akhirnya kami pun pulang ke rumah. Keadaan rumah masih sama seperti terakhir kali aku tinggalkan. Hanya saja persediaan makanan benar-benar kosong. Ragu-ragu aku masuk ke kamarku, tak ada yang berubah. Hanya saja ada bau yang menyengat dari kasurku. Entahlah bau apa itu. Tapi bau anyir menyengat mendominasi. Aku berteriak memanggil Andra dan memperlihatkan apa yang kulihat pada Andra. Andra menyibakkan selimut dan banyak noda di atas spray. Selain itu,
Ada juga pakaianku yang berserakan, termasuk pakaian dalamku. Aku mengerenyit heran melihatnya. Apa mungkin penjahat itu juga orang mesum? Aku membuang semua barang yang aku yakini sudah disentuh tangan si pembunuh. Entahlah, aku merasa sangat jijik melihat barang-barang itu, mengingat pembunuh itu sudah menyentuhnya. Karena tak ada persediaan makanan, akhirnya kami memesan makanan untuk makan malam. Aku sengaja memesan makanan malam lebih untuk si pembunuh itu dan menyimpannya di dapur. Karena kamarku sudah tersentuh orang asing itu, jadi kami tidur di kamar Andra. Tengah malam aku mendengar seperti langkah seseorang yang diseret. Aku membangunkan Andra dan mengajaknya untuk melihat keluar. Perlahan-lahan kami keluar dari kamar dan berjalan mengendap-endap sampai aku melihat siluet orang yang duduk di meja makan dalam kegelapan. Andra berjalan pelan dan menyalakan lampu. Aku memekik kaget melihat seseorang. Dia lebih menyerupai monster dibandingkan orang. Dia berbalik ke arah kami dan menatap garang. Aku berjalan mendekati Andra yang sama kagetnya melihat orang itu. Dia membeku dan menarik tanganku agar berlindung di balik tubuhnya. Orang asing itu berdiri dari duduknya. Dia tak seberapa tinggi, tapi punggungnya menonjol, kulitnya bersisik memenuhi sebagian wajahnya. Dia memakai sarung tangan dan kaos kaki hitam serta baju hitam. Orang itu memegang pisau di tangan kanannya dan menyeringnya aneh karena bibirnya sedikit sumbing. Dia berjalan mendekat dan semakin mendekat. "Siapa kau? Kenapa ada di rumahku?" tanya Andra berusaha terlihat tegas, meskipun jelas-jelas dia ketakutan. Orang itu tak menjawab, tapi malah semakin mendekat. Orang itu melirik ke arahku dan tersenyum aneh. Aku hanya menunduk dan mengeratkan genggaman tanganku dengan Andra. Rasa takutku membuat keringatku bercucuran dan jantungku berpacu dengan kencang. Sekuat mungkin aku bertahan agar tidak pingsan saking takutnya. Orang itu mengayunkan pisaunya hendak menusuk Andra. Beruntung Andra bisa menendang tangan orang itu hingga pisaunya terlempar jauh. Orang itu menatap garang ke arah Andra, lalu menarik kerah piyama Andra dan membantingnya. Aku menjadi kaget ketika tubuhku juga ikut terbanting karena tangan kami bertautan. Orang itu berlari menatapku dan mendekat hendak menyentuhku. Aku menjadi ketakutan, tapi dia semakin mendekat dan hampir menyentuhku. Sampai suara jeritan Annabel menghentikannya. Orang itu beralih melihat Annabel yang menjerit dan berlari ke sampingku. Jangan bunuh lagi, isak Annabel. Orang itu menatap Annabel dan menariknya. Aku dan Andra juga menarik Annabel agar tidak dibawa orang itu. Annabel menjerit kesakitan. Aku memohon agar dia melepaskan Annabel, tapi orang itu tak mau dengar dan semakin kuat menarik Annabel. Teriakan Annabel memicu keributan di luar. Para tetangga dan polisi berdatangan ke rumah dan menyorotkan lampu. Mendengar keributan orang, dia melepaskan pegangannya dan mundur.
Dia terlihat ketakutan dan terus mundur. Beruntung polisi segera memborgol tangannya sebelum dia pergi jauh. Orang itu berteriak dengan suara anehnya dan memberontak ketika polisi menariknya. Warga yang melihat dia ditarik keluar menatap ngeri melihatnya. Tapi ada juga yang memukulnya karena telah membuat resah warga. Aku melihat keramaian di luar dari balik jendela. Annabel sudah tertidur di pangkuan Andra karena lelah menangis. Polisi berterima kasih karena mereka bisa menangkapnya dan akan memberitahukan perkembangan kasusnya pada kami. Berita penangkapan pembunuh disiarkan setiap stasiun berita. Annabel terlihat sedih melihat berita itu. "Kenapa sedih begitu?" tanyaku. "Abang hidup di atap sejak dulu, dan sekarang dia harus hidup di penjara. Kasihan sekali dia," ucapnya sedih. "Sayang, Pak polisi akan menjaga abangmu, jadi jangan khawatir. Abangmu akan baik-baik saja di sana." Annabel mengangguk mendengar perkataanku. Kepada polisi, Boy anak itu akhirnya mengaku jika dia memang membunuh orang tuanya karena mereka memperlakukan dia dengan cara yang tidak manusiawi. Dia marah karena orang tuanya mengurungnya di atap hanya karena dia cacat. Dia juga marah karena orang tuanya memutus dia dengan dunia luar. Bahkan orang tuanya menganggap dia sebagai monster, bukan manusia. Apa yang dilakukan Boy memang tidak dibenarkan, tapi perlakuan orang tuanya juga salah. Boy, dia hanyalah seorang anak manusia yang ingin hidupnya layak manusia. Boy, dia hanya seorang anak manusia yang ingin hidup layaknya manusia pada umumnya. Karena dia tak berhasil mendapatkan apa yang dia mau, hingga tumbuhlah jiwa kriminal di hatinya, hingga tega membunuh orang tuanya sendiri. 20 tahun terisolasi dari luar. Ya, itu bukan hal yang mudah bagi seseorang anak. Hanya karena dia lahir cacat, bukan berarti seseorang harus diasingkan. Justru sebagai orang tua atau orang terdekat, harusnya lebih memperhatikan dan memberikan semangat agar mereka tidak berkecil hati. Mendengar kisah hidup orang itu, aku merasa kasihan padanya. Dia hanyalah seorang korban dari keegoisan dan gengsi orang tuanya. Dan karena rasa gengsi itulah akhirnya orang tua Annabel dibunuh. Aku bukan merutuki orang yang sudah mati atau menganggap mereka pantas mati dengan cara seperti itu. Hanya saja, apa yang mereka lakukan pada anaknya sendiri benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada anak yang ingin terlahir cacat. Begitupun juga anak itu. Dia tak bisa memilih terlahir seperti apa, karena Tuhanlah yang berkehendak akan hidup manusia. Andra mendekat ke arahku dan memelukku. Karena kehidupan kami yang mendadak jadi luar biasa, kami semakin dekat dan bersyukur memiliki satu sama lain. Ya, karena kami saling memiliki,
kami sanggup bertahan. Aku tak bisa bayangkan jika aku sendirian menjalani hidup seperti kemarin. Annabel mendekat dan ikut memelukku. Aku tersenyum dan membalas pelukannya. Annabel gadis kecil. Inilah korban sebenarnya peristiwa itu. Di usianya yang masih kecil, dia harus mengalami nasib naas yang menimpa keluarganya. Padahal dia hanya anak berusia 5 tahun dan tidak tahu apa-apa. Aku dan Andra sepakat untuk merawat Annabel bersama. Semoga kita dapat memetik hikmah dari cerita yang aku ceritakan.